من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر فإنك أنت الميسر والمعسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. رب يسر وأعن برحمتك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Adapun manusia yang telah Allah ciptakan, sekalipun Allah katakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Namun kita manusia adalah banyak salah dan hilaf, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap bani Adam, anak Adam adalah banyak berbuat salah, selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang senantiasa dan banyak pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang kita manusia miliki, kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing itu adalah fadlun min Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan
keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Bahkan kita manusia kalau dipuji kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita yang memuji harus senantiasa mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Itu karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah saya sebaik-baik apa yang mereka sangkakan pada saya. Jadikanlah saya lebih baik atau terbaik dari yang mereka sangkakan pada saya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah saya dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Karena banyak sekali aib-aib kita yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, contoh panutan bagi kita semua umatnya, bahkan bagi seluruh manusia. Hendaklah kita berusaha untuk senantiasa mencontoh, mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya cara untuk mengikuti, meniru, mengenali Nabi Muhammad SAW adalah dengan thalabul ilmi, dengan terus senantiasa mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum, dilindungi dari segala macam bentuk dosa. Beliau maha sempurna. Beliau dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sempurna, sampai beliau mendapatkan predikat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di dalam ketinggian adab. Adabmu, akhlakmu adalah sangat agung. Setelah beliau mendapatkan predikat ini, akhirnya Allah angkat dan Allah utus untuk menjadi Rasul, utusan yang mengajarkan umat manusia. Kita kalau ingin kebaikan di dalam kehidupan dunia ini sampai ke akhirat nanti, maka kita harus mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana zikirnya beliau, bagaimana akhlak keseharian beliau. Itu yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang berat, kita tidak akan mampu untuk menyamai akhlaknya Nabi Muhammad SAW, zikirnya dan ibadahnya. Zikir beliau bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengatakan, Yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi Muhammad SAW itu mengingat
Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli ahyanihi, di dalam setiap keadaan dan kondisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, yang pandai dan cerdas. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim. Alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang cerdas, dan maaf bapaknya kecerdasan beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa mengingat dan terus-menerus memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Beliau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan kita. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita mau berzikir di dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Bahkan terkadang kita sedang berada dalam masjid saja, setelah sholat fardu assalamualaikum, kadang-kadang kita lupa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mengucapkan istighfar, apalagi baru jumpa dengan kawan lama, salam. Sebelah kirinya teman lama. Kapan datang, dari mana, gimana kabarnya? Terus panjang sampai orang tua semua. Setelah itu baru. Itu kondisi kebanyakan manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Zikir setelah sholat itu dikatakan dalam hadis bahwa orang yang sholat, ya, setelah selesai sholat fardu, kemudian dia berzikir dan tidak berpindah dari tempat duduknya, maka sunnahnya kita setelah sholat itu tidak berpindah. Sunnahnya begitu. Diusahakan kalau usah berpindah dari tempat duduknya, karena mereka inilah yang tetap di tempat duduknya ini yang senantiasa didoakan oleh para malaikat sampai dia selesai zikir dan bubar. Hanya zikirnya yang lama-lama, ya, biar dapat doa terus, biar dimohonkan ampunan oleh para malaikat terus. Yang mohonkan ampunan bukan manusia biasa. Yang mendoakan adalah malaikat. Malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha. Mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala mereka jalankan. Tidak ada maksiat sedikit pun. Nah, maksiat itulah titik-titik hitam dan dosa itulah yang menghalangi doa kita sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malaikat mendoakan, kira-kira langsung tembus atau tidak?
Jadi sabar-sabar ya, sabar-sabar sedikit setelah selesai sholat. Yang kecuali mungkin yang punya uzur ya, punya uzur nggak bisa tetap di tempat, harus zikirnya harus nyandar-nyandar mungkin karena ada sesuatu di belakangnya, nggak bisa duduk tenang. Mudah-mudahan dengan kejujuran niatnya dia terus mendapatkan doa-doanya para malaikat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang dinaungi oleh malaikat karena mereka ridho terhadap apa yang kita cari. Dan untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan itu, di awal majelis ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga keikhlasan di dalam hati kita. Tanpa ikhlas kita tidak akan mendapatkan fadilah yang telah keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan menghadiri majelis ini kita ingatkan kembali diri kita masing-masing untuk mengikhlaskan apa yang kita lakukan pagi hari ini dan setiap paginya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kajian pagi ini terus berjalan sampai nanti di luar Ramadan, sampai bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan, amin. Talabul ilmi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid adalah al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan bahkan beliau katakan talabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah qala Allah, qala Rasuluhu wa qala sahabatuhu bil irfan. Ilmu secara mutlak yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu itu, hakikat ilmu itu, ini menurut para ulama ya, hakikat ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah, perkataan Allah yaitu Al-Quran, qala Rasuluhu, perkataan Rasulnya, sabda dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabat, dan perkataannya para sahabat. Hum ulul irfani. Mereka inilah orang-orang yang mempunyai dan memiliki ilmu dan pengetahuan. Kalau kita bicara soal ilmu syar'i, ilmu yang diwajibkan ke atas kita semuanya untuk mempelajarinya, yaitu qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Dan perkataannya para tabi'in dan tabi'in yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, dan perkataan para sahabat. Itu adalah ilmu yang sebenarnya. Ilmu inilah yang wajib untuk kita pelajari dan memiliki keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya jalan ilmu atau thalabul ilmi itu adalah dengan ilmu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah surga adalah cita-cita kita semua? Oleh seorang hamba untuk kita masuki nanti kelak kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh jalan tariqan, jalan yaltamisu fihi ilman, yang mana di dalam jalan itu dia mengambil atau menuntut ilmu, mencari ilmu syar'i, ilmu Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu adalah ilmu syar'i. Jadi qala Allah qala Rasul sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah sahhala akan memudahkan dengan jalan ilmu ini tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Karena dengan kita belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari firman Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu yang mana perintah Allah, yang mana larangan Allah, yang mana perintah Nabi, yang mana larangan Nabi, atau bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Nah, bagaimana kita mau berakhlak dengan akhlak yang mulia kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengenali firman Allah, tidak mau mengenali hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menghadiri majelis ilmu itu kita bisa belajar mengenal, oh begini seharusnya. Oh, akhlaknya Nabi begini. Salatnya Nabi bagaimana? Oh, berat. Ya. Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gerakannya itu semuanya hampir sama. Berdirinya kalau bacanya sampai surat An-Nisa, lamanya, panjangnya, berarti rukuknya juga selama itu. Baca apa? Banyak bacaan-bacaan dalam ruku. Yang umum yang kita tahu adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kalau kita baca di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, itu di situ disebutkan ya sifatus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Kemudian di sampul buku itu ditulis, dinukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, di dalam buku itu disebutkan hadis-hadis, dan buku ini Allah Ta'ala alam tidak dibukukan, tidak ditulis atas dasar mazhab apapun. Beliau hanya berusaha untuk menukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri, kemudian takbiratul ihramnya, bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana meletakkannya, kemudian bagaimana bacaannya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, di situ semua disebutkan. Dan bacaan-bacaan itu disebutkan. Jadi kalau sudah sepanjang itu sholatnya, berdirinya, bacaannya, maka rukuknya itu ya kurang lebih itu aja ya, sampai surat An-Nisa misalnya itu ada berapa? Satu juznya kalau kita baca cepat tasbih itu hadar itu kurang lebihnya 30 sampai 30 menit. Atau kalau ada yang lancar sekali, tapi kalau lancar sekali sudah tidak ada lagi tingkatan di atasnya hadar ya, cuma ada 3. Cepat. Ada yang sampai 15 menit bisa selesai ya. Baca itu, tapi Allah Ta'ala alam kadang-kadang korupsi, huruf-hurufnya hilang ya, timbul itu tak boleh, tidak sesuai dengan bacaan tajwid. Baca biasa tanpa gerakan-gerakan, satu juz itu
satu juz itu 30 sampai 35 menit. Kalau disertai gerakannya gimana? Nah, satu juz. Ya, tapi tentunya enggak satu juz kita tidur di satu malamnya. Nah, kalau pernah di beberapa pesantren itu sholat qiyam Ramadan itu dimulai dari jam 1, selesainya jam 3.20, jam setengah 4 selesainya. Nah, mungkin nanti kalau ada itikaf di sini monggo misalnya, nanti silakan mungkin setiap malam satu juz. Imamnya nggak apa-apa dengan Al-Quran, insyaallah nggak apa-apa. Setiap malam satu juz, jadi satu juz 10 lembar itu nanti dibagi 8 rakaat. Atau imamnya ada? Hah? Imamnya? Enggak ada, saya satu juz. Baik. Begitu salat Nabi Muhammad SAW. Dirinya, rukuknya, kemudian habis rukuk panjang itu menyimbangi. Ya, jadi gerakan-gerakan Nabi Muhammad SAW pun sama, hampir sama semua sampai duduknya, sujudnya, ya, apa itu, duduk di antara dua sujud itu. Gerakannya hampir sama semua dan bacaan-bacaannya itu nanti akan dilihat di sifat sholat Nabi. Yang ditulis ada banyak beberapa ulama yang menulis, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, ya, dengan jalan ilmu itulah kita bisa mengenal, mengetahui, dan kita semuanya akan ditanyai sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mujahid hafizahullah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu katakan, jangan kamu lakukan apa yang tidak kamu tak punya ilmu tentangnya, apalagi kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu sudah satu paket dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut dalam prakteknya mungkin kalau kita mau mengikuti ijtihadnya para imam besar, imam 4 itu, ya monggo silahkan. Kalau sampai kita salah dalam menjalankan praktek ibadah ini, maka kita tidak akan dapatkan kecuali yang sampai saja. Sampai saja. Karena syarat terimanya amal itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas, kemudian yang kedua mutaba'atul Rasul. Ini penting, urusan sholat kita harus kaji ulang kembali lagi bagaimana sholat kita. Jangan sampai dalam rukuk sujud kita hanya mendapatkan rukuk sujudnya saja. Itu sebab masih banyak yang sholat keluar dari sholat kemudian di meja apa kita dapatkan? Di meja-meja yang lalu kemarin. Masih banyak di antara kaum muslimin yang masih setelah masuk masjid tenggelam dengan masjid, kemudian keluar masjid tenggelam dalam maksiatan. Alhamdulillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang salah bukan salatnya. Maksudnya salatnya yang belum betul. Karena salat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat kita yang benar itu insyaallah akan ada sinyal di dalam hati kita, itu akan ada sinyal. Radar yang mendeteksi. Nanti akan ada indikator waktu maksiat langsung tunduk. Bicara, ini salah, langsung tutup mulutnya, tahan lisan. Harusnya sholat itu membawa kita sampai ke tahap itu. Kalau belum, mari sama-sama. Saya mengajak diri saya pribadi dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama kita koreksi kembali sholat-sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk terus sholahul ilmi dan terus mampu diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari dan telah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertera di jadwalnya Anas garing hadis ini pemangsaan ya dari Sadaqullah. Kemarin kami susun jadwal hari Ahadnya
Ustaz saja, biar kajiannya itu bersambung dan itu lebih maksimal dan hasilnya pun insya Allah lebih mantap ya. Fokuskan itu biar lebih intensif, tapi dalam diamkan dulu bagian ketik-ketik. Ini 01 misalkan terus saja dari ahad antumnya langsung ditulis hadis. Ya sudah, Bismillah, Bismillah. Kita sama-sama belajar. Ya, saya duduk di sini bukan mengajar karena saya sudah yang punya lebih banyak ilmu. Kalau soal belajar mungkin lebih banyak antum-antum ya. Itu banyak hal-hal. Kalau kita ini mengajar masuk kelas mengajar anak-anak SMP. Kalau saya mengajar depan anak-anak biasa. Tapi beda ya. Kalau depan anak-anak itu marah-marah aja. Ceramah sedikit. Baik. Ya, alhamdulillah. Namun walaupun ini pemaksaan, saya harus menerima dengan ikhlas ya. Saya harus menerima dengan ikhlas. Bismillah, karena ini amal soleh ya. Ini amal soleh. Ya, karena kita sekarang ini masih berada di dalam bulan Ramadan dan hari ini adalah hari ke-6. Dan insyaallah sampai nanti di akhir Ramadan pertemuan kita berbicara di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan puasa. Ya, barangkali juga hadis-hadis yang akan kita sampaikan, akan kita baca ini adalah hadis yang sudah sering keluar masuk ya, apalagi kita sudah keluar masuk di bulan Ramadan ini sudah berapa tahun? Kalau saya baru 17 tahun, 31 tahun ya. Itu sudah bolak-balik kita banyak dengarkan hadis-hadis. Yang penting kita sadarkan dan ingatkan diri kita. Mohon maaf, Ramadan ini adalah madrasah, sekolah, tempatnya kita mentarbiyah diri, tempatnya kita mendidik diri. Dan kalau kita jujur masing-masing kita perhatikan diri kita. Di dalam bulan Ramadan ini semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagaimana? Melonjak, bahkan sampai di luar batas. Duduk 3 jam 5 juz kelar. Tapi di luar Ramadan bahkan satu halaman saja satu hari kadang yang jarang disadari, yang tak kita sadari adalah yang semestinya kebaikan-kebaikan yang mampu yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk membawanya di luar bulan Ramadan sampai nanti ke bulan Ramadan lagi. Harusnya itu seperti itu. Tapi itulah kita banyak lupanya, banyak lalainya. Jangankan sampai ke bulan Syawal, masuk pekan kedua Ramadan saja itu sudah mulai na'udzubillah, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai semangat itu mendorong. Dan ini tidak semestinya terjadi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus memompa semangat kita agar apa? Agar tidak kendor. Paling tidak minimal kita habiskan bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Dan cara-caranya adalah mengenali dan mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, bagaimana para sahabatnya, bagaimana para ulama salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka menyambut Ramadan, bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan. Mereka para salaful ummah, orang-orang yang telah mendahului kita, generasi-generasi terbaik yang mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khairul quruni qarni itu
mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan itu kurang lebihnya disebutkan adalah 6 bulan. Berdoa untuk agar amalannya diterima di dalam bulan Ramadan, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebihnya 6 bulan. Jadi tidak ada iklannya. Maka mereka berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan bagaimana tidak? Mereka senantiasa meminta agar Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah saya, serahkanlah saya kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan serahkan kepada kami di bulan Ramadan. Wa tasallam minna mutaqabbala, dan terimalah dari kami ya Allah amalan-amalan kami yang kami lakukan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam bulan Ramadan ini. Tasallam, terimalah, mutaqabbala, ini satu makna. Terimalah apa yang sudah kami lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu di dalam hati para salafun al-ummah, generasi-generasi yang telah mendahului kita itu, ya, dulu malu kita membicarakan. Jadi nggak hilang dari dalam hati mereka, tidak hilang, tapi terus ada sampai mereka dipertemukan kembali. Bahkan ketika mereka ini sudah akhir bulan Ramadan, mereka mulai nangisnya dahsyat. Karena apa? Ingin ditinggalkan, akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Setelah lepas bulan Ramadan, berdoa agar Allah, ya tentunya kalau mereka mampu berdoa 6 bulan untuk diterima amalnya, tentunya di dalam bulan Ramadan juga mereka tidak lepas dan putus dari doa. Tidak terbayang, ya. La yatasawwar minhum hal. Tidak terbayang dari mereka itu begitu. Dalam bulan Ramadan tidak ada doa, kemudian tiba-tiba 6 bulan sampai ke bulan Ramadan lagi bisa berdoa. Tidak terbayang. Tentunya itu mereka sudah di dalam bulan Ramadan maksimal. Dan persiapan lebih dahsyatnya itu mulai dari bulan Rajab Sya'ban itu sudah mulai start pemanasannya, baca Al-Quran yang ditingkatkan. Ya, kalau kita kemarin seperti disebut Ustaz Siva Muslim Berduli Batam, kurang berapa hari saja, 2 hari sebelum Ramadan baru ada pembekalan Ramadan. Mestinya pembekalan Ramadan itu ya selama 6 bulan itu, ya, sampai ketemu bulan Ramadan. Agar kita benar-benar paham, kenal bagaimana sih bulan Ramadan itu, apa sih dan apa saja yang ada dalam bulan Ramadan itu. Akhirnya apa? Akhirnya muncul semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, manusiawi kadang juga mau dekat Ramadan itu, tak bisa makan nyanyi. Apalagi yang biasa ngopi pagi-pagi dengan rokoknya kan, dan Ramadan nanti tak bisa nyanyi. Kadang-kadang terasa berat. Jadi memang, ya kalau memang nggak mau sepanjang itu, mungkin mulai dari bulan Rajab lah. Kita programkan untuk mempersiapkan Ramadan. Kita kenali bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in. Membaca, mempelajari kisah-kisahnya mereka ini akan membangkitkan semangat. Ada yang pernah ikut bisnis MLM, pokoknya bisnis apa saja, di dalam acara-acara apa itu namanya, yang diisi oleh motivator itu, seminar-seminarnya itu kan mereka menggebu-gebu memberikan contoh-contoh, ini loh senior-senior kita di dalam 2 pekan misalnya, bahkan dasar lagi dalam 1 pekan bisa keluar terpala loh. Katakanlah Patio Fortuner gitu ya,
Mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan omset mereka, penghasilan mereka di dalam satu harinya sekian M. Sampaikan bagaimana mereka mendapatkan ini, usaha mereka begini dan begitu. Bukankah di situ semangat kita terbakar, berkobar semangat kita? Langsung bila perlu di situ langsung action, gitu ya. Begitu. Itu urusan dunia. Kita sebagai kaum muslimin yang mudah-mudahan mukminin beriman dengan keimanan yang hak, yang benar, harus begitu. Kita harus berusaha mengenali dan harus ada orang-orang yang mau tampil duduk membakar semangat kita, membuka kembali lembaran-lembarannya para salaf dan ummah yang telah mendahului kita. Bagaimana Nabi, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tabi'in dan tabi'in ketika hendak bertemu dengan bulan Ramadan. Itu harus. Agar apa? Agar kita benar-benar semangat dan di dalam satu bulan Ramadan itu benar-benar kita bisa manfaatkan waktu dan sebaik-baiknya. Jadi harus ada majelis ilmu. Kalau tidak, maka kita hanya sekedarnya saja menjalani bulan Ramadan. Bahkan alhamdulillah kita tidak bisa menghayati. Yang buruknya lagi, kita tidak bisa mengingat-ingat dosa-dosa kita yang ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita lupa untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus kenal betul Ramadan itu apa, bagaimana, apa saja yang apa dan dosa yang di dalamnya. Para salaf, antaranya Imam Malik bin Anas, itu sampai coba kajian seperti ini, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kira-kira amalan apa? Thalabul ilmi kan, ibadah. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau itu tidak pernah putus dari pengajian. Setiap harinya bertahun-tahun itu tak pernah, katakan dalam 1 tahun, dalam 11 bulan itu tak pernah kosong dari pengajian. Jadi ada majelis ilmunya tak pernah kosong. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, tutup buku, tutup majelis. Apa yang beliau lakukan? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang tabi'in, dikatakan bahwa beliau meninggalkan seluruh ibadat. Allah Ta'ala beriman, seluruh ibadah-ibadah tinggalkan dan kembali kepada Al-Quran. Karena di antara kemuliaan dan keberkahan dalam Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan kitab yang mulia, yang bisa memuliakan siapa saja yang mempelajari dan mengikuti isinya. Itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan dalam Al-Qur'an. Jadi itu yang perlu kita sadarkan diri kita semuanya. Allah Ta'ala, kita belum sempat masuk ke hadis, barangkali kita cukupkan sampai sekian dulu insyaallah. Hadisnya kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya pakai buku Riyadhus Shalihin, dan saya ada syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah dan ditaklim oleh Ashabul Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Insyaallah kita akan baca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ada penjelasannya kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
semua di mana kita berada, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya bulan Ramadan, dan akhirnya kita mampu memanfaatkan siang dan malamnya bulan Ramadan ini untuk terus bergelimang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa itu Allah taala alam, doa orang yang berpuasa itu mustajab itu sepanjang hari. Ya, pokoknya siang dan malamnya itu dibukakan. Jadi bukan cuma hendak berpuasa berbuka puasa saja. Ya, jadi sepanjang hari setiap harinya mau doa silahkan. Insya-Allah itu mustajab. Ya, jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu ya apakah Allah akan berikan karunia kepada kita untuk bisa menyempurnakan sampai akhir Ramadan, atau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan atau sebelum pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sampai akhir bulan Ramadan dengan baik, dengan penuh